Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait manga spin-off Lubu dari Record of Ragnarok, yang mana di sini akan dikisahkan yaitu kisah Lubu selama hidupnya sebelum dia melawan Dewa Thor. Di mana di sini akan diceritakan pertemuan Lubu pada saat bertemu dengan sang kuda Red Hair atau Terwelu Merah. Di mana dalam pertemuannya ini terdapat sebuah pertikaian antara Lubu dengan Terwelu Merah. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana diperlihatkan sosok pria kecil yang bercita-cita untuk menaiki Terwelu Merah sebagai kuda yang sangat kuat di Cina itu. Kemudian, panel pun berganti pada tahun 189 sebelum Masehi di kota Luoyang, kota besar yang melebihi 1 juta penduduk dari ibu kota yang luar biasa itu. Dan di luar sana terlihat sebuah kandang besi kuda liar yang memperlihatkan sosok monster yang sangat menyeramkan, di mana sosok itu adalah kuda Red Hair, kuda yang terkuat di dunia. Bahkan larinya sendiri mencapai 500 km per hari. Setelah kedatangan Red Hair di depan kota Luoyang, di sini orang-orang dan pemerintah melakukan sayembara dan mempasang orang yang memiliki kemampuan akan diterima oleh Red Hair. Orang-orang pun yang melihat Terwelu Merah tersebut langsung berkata, besarnya, itu monster, dia tidak terlihat seperti kuda. Lalu, seketika, seorang anak kecil yang tadi mendatangi Red Hair di depan kandangnya dan berkata, ah, apa itu Red Hair? Orang-orang yang melihat hal tersebut langsung terkaget karena bocah tersebut sangat berani mendatangi Red Hair di depan kandangnya. Bocah tersebut pun berkata, "Oh, kau sangat besar. Aku suka. Mengagumkan sekali. Aku akan mencoba menaikimu sambil senang." Namun, tiba-tiba ada seorang kakek tua yang mendatangi bocah tersebut dan berkata, "Berhenti. Berhenti di sana, anak muda. Itu tidak mungkin bagimu. Tidak peduli seberapa banyak yang kau lakukan, itu tidak bisa. Karena Red Hair adalah salah satu dari 3 permata Cina, kuda yang paling menyeramkan dalam sejarah Cina yang dapat berlari sejauh 500 km dalam sehari. Dia sangat menyeramkan. Bagaimanapun, Red Hair yang menyeramkan itu sejauh ini tidak pernah ditunggangi oleh siapapun." Mendengar hal tersebut, bukannya bocah tersebut putus asa, namun bocah itu makin semangat dan dia berkata, "Sangat mengejutkan. Kau benar-benar luar biasa, Red Hair. Aku semakin ingin mencoba menunggangimu." Lalu, seketika datanglah seseorang yang langsung menendang bocah tersebut dan berkata, "Menyingkir dari hadapanku, anak nakal sialan." Bocah tersebut pun yang ditendang langsung berkata, "Kau pikir apa yang kau lakukan? Berhenti!" Lalu, para pria yang di samping orang sombong tersebut langsung berkata, "Sambutlah putra dari Wang Liang, saudagar kaya dari Luoyang, yaitu Wang Lia." Ayahnya juga memiliki para menteri di tangannya sejak beredar rumor adanya suap. Tidak ada gunanya melakukan sesuatu yang buruk. Kemudian, pria sombong tersebut berkata, "Apa itu Red Hair?" Ayahku sering bercerita tentang hal itu sebagai kuda legenda yang terkenal. Tapi saat aku melihatnya langsung, ini bukan apa-apa. Mengecewakan. Kemudian, para pendamping Wang Lia langsung berkata, "Itu karena Tuan Wang Lia adalah yang nomor 1 di Cina. Anda bisa dengan mudah menundukkan kuda ini, Tuan." Lalu, dengan sombongnya, Wang Lia langsung masuk ke kandang Red Hair dan berkata, memenangkannya akan sangat mudah. Orang-orang tersebut yang di luar terkaget ketika Wang Lia masuk ke dalam dan berkata, "Hei, hentikan dia!" Wang Lia dengan sombongnya berkata, "Oi, Red Hair, aku akan menjadikanmu sebagai kudaku. Sekarang, percayakan punggungmu padaku, sialan." Dan Wang Lia langsung menepuk bokong Red Hair. Dan seketika, si Red Hair tidak terima dan langsung menendang Wang Lia keluar. Orang-orang yang melihat hal tersebut, apalagi pendampingnya sangat panik, sehingga memanggilkan dokter secepat mungkin.
Setelah Wang Lia dibawa oleh para pendampingnya, di sini kakek tersebut berkata, "Hah, orang yang konyol. Jika Red Hair serius menendangnya, maka kepalanya bisa saja terbang. Haha, sangat kacau." Dan bocah tersebut pun berkata, "Jika aku mendekatinya tanpa persiapan, sepertinya aku juga pasti akan ditendangnya." Lalu, setelah bocah tersebut berkata, di sini terlihat seseorang yang langsung mendatangi Red Hair dari samping. Dan ternyata dia adalah Lu Bu Hao-sen. Kemudian, pada saat Lu Bu memasuki kandang Red Hair, bukannya dia acuh, malah Red Hair langsung menatap ke arah Lu Bu. Dan ini adalah pertama kalinya kuda legendaris memerhatikan seorang manusia. Bocah dan kakek yang melihat hal tersebut terkaget dan berkata, Red Hair melakukan kontak mata dengan orang itu. Jangan-jangan orang itu yang ternyata Red Hair tidak menganggap Lu Bu sebagai ancaman, malah dia mencium aroma orang yang sangat kuat di hadapannya. Yang kemudian Lu Bu berkata pada Red Hair, mau pergi sambil dirinya menantang kuda tersebut. Setelah itu, di sini bukannya Lu Bu menunggangi Red Hair, malah Lu Bu menantangnya untuk beradu kekuatan dengan sprint dan menentukan siapa di antara mereka yang paling kuat. Dan ini adalah pertama kalinya dalam sejarah 7 juta tahun umat manusia, seseorang melawan seekor kuda, di mana dua spesies berbeda saling bersaing untuk menentukan siapa yang terkuat. Melanjutkan pertarungan Lu Bu dengan Terwelu Merah. Terlihat keduanya saling bersiap-siap untuk berlari sprint dan menentukan siapa yang paling tercepat. Dalam hati Terwelu Merah berkata, ayo kita berlari sampai kita tidak sanggup berdiri. Namun tentunya dalam pertarungan ini mereka tidak saling berkomunikasi, hanya menggunakan insting mereka masing-masing. Lalu terlihat Lu Bu dengan Terwelu Merah mengeluarkan aura yang sangat kuat, di mana keduanya merupakan alfa dan yang paling mendominasi dari rasnya masing-masing, menjadi yang terkuat di antara yang terkuat. Saat mereka bersiap, terlihat orang-orang yang menyaksikan pertandingan yang sangat luar biasa dan pertama kali dalam sejarah ini. Karena dalam pikiran kedua makhluk ini hanyalah untuk bertarung. Dan start pun dimulai, di mana Lu Bu dan Terwelu Merah mulai berlari sekuat tenaga dan mencoba mendominasi satu sama lain. Persaingan antara Terwelu Merah dengan Lu Bu tidak terelakkan. Keduanya sama-sama menginginkan kemenangan. Lu Bu dan Terwelu Merah terus berlari kemanapun siapa yang memimpin. Kemudian pada saat di ngarai, terlihat Lu Bu yang tertinggal lumayan jauh oleh Terwelu Merah. Lu Bu pun berkata, kau sangat hebat. Tidak peduli dengan kata-kata Lu Bu, Terwelu Merah terus berlari. Namun pada saat dia berlari, terlihat banyak sekali anak panah yang menghampiri Terwelu Merah. Dan pada akhirnya Terwelu terkena panah-panah tersebut sehingga menghentikan langkahnya. Yang kemudian terlihat dari bukit sekelompok orang yang ternyata mengincar Terwelu Merah. Mereka mengatakan, berhasil, kita berhasil memburunya. Lalu mereka turun dan menghampiri Terwelu Merah. Di antara mereka terlihat seseorang yang bertepuk tangan dengan wajah penuh perban dan berkata, baiklah, aku menemukan kuda legenda itu di tempat seperti ini. Lucu sekali, aku benar-benar beruntung. Dan terlihat Terwelu yang terjatuh akibat luka-luka dari panah tersebut. Dan pria itu pun berkata lagi, perhatikan baik-baik sialan, aku yang seorang pria tertampan di Loyang. Lalu dia membuka perban mukanya sambil berkata, beraninya kau melakukan ini padaku. Yang ternyata dia adalah Wang Lia, anak bangsawan yang ditendang wajahnya oleh Terwelu Merah saat di kandang. Yang kemudian Wang Lia menyuruh prajuritnya untuk memotong Terwelu Merah menjadi bashashi, yang dalam bahasa Jepang merupakan makanan dari daging kuda yang diiris tipis-tipis seperti sashimi. Dan pada saat para prajurit akan menyerang, datanglah seseorang dari belakang Terwelu, yang ternyata dia adalah Lu Bu Hao-sen, di mana Lu Bu langsung menghampiri Wang Lia. Wang Lia yang melihat Lu Bu terkaget, dan seketika Lu Bu langsung menggapar Wang Lia yang membuat kepala Wang Lia berputar dan mati seketika. Para prajurit yang melihatnya langsung ketakutan dan mereka berkata, orang itu tidak salah lagi. Iblis Dongzu menjulukinya sebagai sang dewa perang terkuat di Cina, yang membuat mereka lari terbirit-birit. Setelah itu, Lu Bu melihat Terwelu yang sudah tidak berdaya sama sekali akibat luka-luka yang dideritanya. Tapi Terwelu tidak ingin disebut lemah oleh Lu Bu sehingga memaksakan diri untuk bangun. Namun karena tidak kuat, Terwelu terjatuh lagi.
Lubu yang melihat Terwelu langsung menghampirinya dan berkata, "Kau sudah tidak bisa berjalan lagi, bukan?" Dan seketika, Lubu langsung mengangkat Terwelu merah yang sangat besar itu dan langsung membawanya pulang dengan berkata, "Ayo kita pulang, Red Hair." Kemudian, saat dalam perjalanan, ketika Terwelu melihat seorang manusia menggendongnya di punggung, dengan tubuh yang sangat lelah, Terwelu mengakui kekalahannya. Dan pada saat matahari akan tenggelam, Lubu berkata, "Hei, Red Hair, bisakah aku membawamu sampai mati?" Dan itulah awal dari pertemuan Lubu dengan Terwelu merah, yang membuat keduanya dapat mendominasi Cina. Orang terkuat di Cina, tambah salah satu dari 3 harta suci Cina, sang kuda Red Hair, yang paling kuat di antara rasnya. Lalu, panel pun kembali kepada seorang anak yang menceritakan Lubu, di mana dia menceritakan pada saat Lubu kembali ke Luoyang bersama Terwelu, semuanya berubah, seolah-olah seluruh Cina adalah milik mereka berdua, yang mana punggung Terwelu merah memang tercipta untuk Lubu, dan mendominasi Cina sebagai 2 makhluk yang terkuat di daratan Cina. Dan panel pun selesai. Nah, itulah dia minasan terkait pembahasan manga spin-off Lubu dari Record of Ragnarok. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Taochan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!